me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Sari Ayuwangira NIM 2018 143024 dengan rekan saya yang bernama Eri Handayani NIM 2018 143010 dari Universitas PGRI Palembang. Di sini kami akan melakukan wawancara bersama 2 narasumber. Yang pertama yaitu yang terhormat Bapak Al-Hadi SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Langkap. Dan yang kedua yaitu yang terhormat Ibu Umu Asmi SPD selaku tenaga pendidik dari SD Negeri 6 Suatape. Nah, kami di sini akan melakukan wawancara mengenai pengelolaan biaya pendidikan. Adapun videonya, mari kita simak selanjutnya. Saya perwakilan dari kelompok 9 ingin melakukan wawancara bersama Bapak. Maaf, dengan Bapak siapa namanya? Kalau nama saya Bapak Al-Hadi SPD MPD. Kebetulan saya saat ini menjabat sebagai Kepala SD Negeri 1 Langkap. Baiklah, kepada Bapak Al-Hadi SPD MPD, saya meminta waktunya sebentar untuk bertanya-tanya mengenai pengelolaan biaya pendidikan yang ada di SD Negeri 1 Langkap, yaitu sekolah Bapak. Oke. Yang pertama yaitu pertanyaannya mengenai bagaimana perencanaan pengelolaan pembiayaan yang ada di SD Negeri 1 Langkap. Pengelolaan mengenai dana itu disesuaikan dengan rencana anggaran sekolah. Baiklah, yang kedua yaitu siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan pembiayaan di SD Negeri 1 Langkap. Pertama kita laksanakan dulu rapat komite sekolah. Jadi dalam pengelolaan tersebut siapa-siapa yang akan diusulkan dan program apa yang akan dikerjakan dalam pelaksanaan kerja sekolah yang kita laksanakan saat ini. Yang ketiga yaitu bagaimana pelaksanaan pembiayaan yang ada di SD Negeri 1 Langkap tersebut. Alhamdulillah, pelaksanaan pembiayaan yang kita laksanakan di sekolah kita saat ini sesuai dengan rencana anggaran kerja hasil keputusan musyawarah baik komite, dewan guru, serta melibatkan beberapa orang wali murid atau wali siswa yang betul-betul komitmen untuk membantu program kerja dari pembangunan dana anggaran sekolah tersebut. Jadi lumayan lancar ya Pak, sesuai apa yang telah diputuskan dengan jalannya tersebut. Alhamdulillah saat ini untuk sekolah kita sesuai dengan kerjasama silaturahmi baik dari pemerintah daerah, pemerintah desa, juga atas support dari bupati kita saat ini memang untuk mengemban tugas yang diberikan kepada kami untuk pelaksanaan pembangunan khusus untuk pembangunan sekolah kita. Sekolah kita saat ini banyak sekali diprioritaskan, diantaranya bantuan dari pemerintah berupa alat seni dan budaya, ada juga bantuan berupa komputer yang semuanya untuk kelancaran pendidikan kita, khusus di SD Negeri 1 Langkap pada umumnya Kecamatan Pokok Supat. Selanjutnya, bagaimana evaluasi pengelolaan biaya pendidikan itu yang ada di SD Negeri 1 Langkap? Oke. Evaluasi dalam kerja kami itu dievaluasi setiap saat, dalam arti kata peninjauan, survei
pengelolaan dana tersebut baik dari tim bos, dari dinas, inspektorat, agar pelaksanaan dari dana tersebut memang betul-betul kita bangunkan. Dan alhamdulillah sampai saat ini ternyata SD kita khususnya Camat Supat lalu dievaluasi baik dari tim bos maupun dari pengawas serta dari korwil kita yang ada di Kecamatan Supat. Untuk laporan keuangan atau biaya yang ada di SD Negeri 1 Langkap itu sendiri untuk saat ini bagaimana Pak? Untuk pembiayaan masalah keuangan, pelaporannya itu kami sebelum melaksanakan rincian pelaporan itu kami telah membuat suatu acuan rencana kerja. Apalagi saat ini kami akan melaporkan masalah kegiatan yang akan kita laksanakan di CAU 1 bulan pertama ini. Sistem bertahap kita sistem CAU. Jadi insya Allah dalam minggu-minggu ini kami akan melaporkan rencana kerja sekolah ke kabupaten. Baiklah, untuk setiap daerah kan pasti mempunyai SD atau sekolah masing-masing. Nah, bagaimana daya saing atau eksistensi sekolah selama ini? Alhamdulillah untuk kita di Kecamatan Babat Supat, khususnya Kabupaten Musi Banyuasin, saya rasa unggul dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain. Karena sebagai contoh, kalau kita lihat honorer yang ada di kabupaten lain beda dengan Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan untuk baru-baru ini saja kita tidak ada lagi guru honor, karena guru honor itu langsung dibayar oleh bos daerah yang membantu dana pos reguler. Selanjutnya, dari mana saja sumber dana yang diperoleh oleh sekolah? Sumber dana yang diperoleh dari sekolah kita berdasarkan dari Dapodi. Jadi kita dari pemerintah langsung, di samping itu kita juga dibantu oleh pemerintah daerah, diantaranya pembayaran gaji GTT serta pembayaran tenaga honorer pos daerah yang kita kenal dengan posda. Bagaimana keterlibatan komite sekolah ini dalam pengelolaan biaya di SD, khususnya di SD Negeri 1 Langkap? Untuk komite sekolah memang kita utamakan. Maju mundurnya sekolah itu tergantung dengan komite. Karena kami selalu kerjasama dengan komite sekolah. Alhamdulillah komite kita di SD 1 Langkap itu pegawai staf kecamatan. Jadi dalam arti kata mewakili kecamatan di bidang kasih pemberdayaan desa. Baik, untuk selanjutnya, adakah usaha yang dilakukan komite sekolah untuk mencari sumber dana untuk SD di Negeri 1 Langkap? Baik, terima kasih sekali pertanyaannya, bahwa kemajuan di komite sekolah kita SD 1 Langkap dengan adanya kegiatan kerjasama yang baik antara guru, komite, masyarakat. 1 Langkap itu ada 2 sekolah. SD Negeri 1 Iya. dan SD filial. Jadi SD filial itu SD jarak jauh yang dikoordinir oleh kepala sekolah, dewan guru serta komite sekolah. Alhamdulillah saat ini dengan adanya kegiatan dari komite sekolah, SD kita filial, kalau dulu itu gedungnya terbuat dari papan, sekarang semuanya sudah permanen. baiklah, apakah pengelolaan pembiayaan di sekolah sudah berjalan dengan baik? Nah, kami anggap, menurut kami, hemat kami sebagai pimpinan di SD Negeri 1 Langkap sangat relevan sesuai dengan tujuan dan kehendak dari dewan guru, komite sekolah, dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat. 1 Langkap ada 3 sekolah, di antaranya di Langkap itu ada 3 sekolah.
pertama 1 langkah, kedua 2 langkah, 3 langkah, yang ketiga SD negeri 3 langkah. Jadi sekolah yang berada di desa Langkap termasuk yang berada di wilayah Kecamatan Bapak Supat, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Yang pelaksanaan sesuai yang kita harapkan semua. Baiklah, terima kasih Pak untuk waktu dan wawancaranya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Sari Ayuwandira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga berterima kasih. Baru kali ini saya didatangi oleh mahasiswa Sari Ayuwandira dari perguruan Universitas PGRI Palembang yang merupakan salah satu mahasiswa yang memberanikan diri untuk sharing, menambah ilmu pengetahuan secara konsekuen, mengadakan pendekatan dengan masyarakat, dengan dunia pendidikan. Memang jurusannya pendidikan. Ya, pendidikan guru Ya, SD. pendidikan guru SD. Kami ucapkan selamat, semoga sukses dan berhasil. Salam untuk dosen, guru pembimbing, dan rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri Handayani, NIM 2018143.010, yang akan melakukan wawancara pengelolaan biaya pendidikan untuk memenuhi tugas kuliah pengelolaan pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu guru di SD Negeri 6 Soatape. Silakan Ibu diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Umul Azmi, salah seorang guru dari SD 6 Negeri Soatape. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perencanaan pengelolaan pembiayaan di SD Negeri 6 Soatape? Perencanaan itu ada 2. Yang pertama, yang dilakukan pada awal tahun ajaran pada bulan Juli, dan kedua yang dilakukan pada awal tahun yaitu bulan Januari. Namun demikian, keduanya tetap sinkron. Kalau sesuai pos, perencanaan dilakukan pada bulan Januari, membuat anggaran 1 tahun sampai Desember. Kemudian pada bulan Juni dan Desember yang dilakukan evaluasi. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan pembiayaan di SD Negeri 6 Soatape? Yang terlibat di dalam pembiayaan di SD 6 Soatape yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, perwakilan guru, wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil sentras, wakil humas, yayasan, dan komite sekolah. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, Ibu, bagaimana pelaksanaan pembiayaan di SD Negeri 6 Soatape? Penyusunan RAPBS itu melalui rapat yang dihadiri kepala sekolah dan wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil sapras, dan wakil humas, bendahara komite sekolah, perwakilan guru. Namun guru biasanya tidak diajak untuk rapat, hanya jika dibutuhkan saja. Baiklah Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pelaporan keuangan yang ada di SD Negeri 6 Soatape saat ini? Kalau pelaporan setiap 1 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan melalui online setiap 3 bulan sekali. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, dari mana saja sumber dana yang diperoleh oleh sekolah ini? Pembiayaan di sekolah ini berdasarkan dari dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Selanjutnya, untuk pembangunan itu ada proyek dari pemerintah
sementara kita belum ada sumber dana lain. Komite belum bisa membantu mencari sumber dana lain. Sementara ya itu dari dana pos saja. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana keterlibatan komite sekolah dalam pengelolaan biaya di SD Negeri 6 Sotape? Ya, komite terus melakukan pemantauan, komunikasi dengan sekolah, bagaimana jalannya semua program yang kaitannya dengan pembiayaan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, adakah usaha yang dilakukan komite sekolah untuk mencari sumber dana untuk SD Negeri 6 Sotape? Kalau keinginan itu ada, tapi belum terjangkau. Belum ada usaha-usaha komite seperti koperasi. Masih kurang-kurang itu